Nama saya Fadlan Ahmad Betoni. Saya Revano Akila Wahyudi. Saya Najla Tatiah Nasser. Dan saya Gina Ramadhani. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan pendapat kami tentang bencana yang terjadi pada 2025 kemarin. Selamat mendengarkan. Menurut saya, bencana yang terjadi sebelumnya sangat memprihatinkan karena banyaknya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang menghambat evakuasi korban pada bencana tersebut. Alangkah baiknya untuk meminimalisir dampak, pemerintah dan masyarakat harus bersinergi, seperti perlu memperkuat edukasi dan kesiapsiagaan serta sistem peringatan dini agar masyarakat di sekitar dapat dievakuasi dengan cepat. Serta masyarakat harus berkontribusi dengan membuat sumur resapan, reboisasi, serta tidak membuat pemukiman di sekitar aliran sungai yang deras karena berisiko ketika air sungai meluap. Banjir bukan sekedar bencana alam biasa, melainkan dampak nyata dari kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang tidak disengaja dan tidak bisa menjaga alam dengan baik. Menurut saya, bencana alam sekarang bukan sekadar kejadian biasa, tapi tanda bahwa kondisi bumi sedang tidak baik-baik saja. Apalagi dengan adanya perubahan iklim yang membuat cuaca menjadi ekstrem. Bukan itu saja, ulah manusia seperti penebangan liar dan pembangunan yang tidak teratur dapat memperparah keadaannya. Karena itu, kita perlu menjaga lingkungan dan mengurangi dampak pemanasan global, serta meningkatkan kesiapsiagaan agar dampaknya bisa ditekan. Menurut saya, bencana alam dapat merusak dan mengganggu kehidupan kita, sehingga kita harus lebih sigap dan waspada dalam menghadapinya. Peningkatan kesadaran masyarakat, pembangunan infrastruktur tahan bencana, dan sistem peringatan dini sangat penting untuk mengurangi dampak bencana tersebut. Selain itu, kita juga perlu menjaga lingkungan dan melakukan upaya mitigasi untuk mencegah atau mengurangi risiko bencana alam. Edukasi sejak dini, pemanfaatan kearifan lokal yang dipadukan dengan teknologi modern, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci agar kita tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana. Menurut saya, bencana alam yang terjadi saat ini cukup memprihatinkan karena dampaknya sangat besar, terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung. Banyak yang kehilangan tempat tinggal dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saran saya, pemerintah perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan respon cepat terhadap bencana. Sementara kita sebagai masyarakat juga harus lebih peduli, misalnya dengan membantu melalui donasi atau tenaga. Sekian pendapat dari kami tentang bencana alam yang terjadi pada tahun 2025 kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.